Oke, baik. Selamat malam Bu Cynthia. Jadi, kami dari tim balistik akan mempresentasikan terkait tugas besar pemodelan dari studi kasus yang kami ambil ya, yaitu Project LMS Gabara. Pertama-tama sebelum masuk, saya sendiri Zulfa Mustafa Yaris Wahyudi dengan NIM 010. Saya Christian Ferry Salman Sugiono dengan NIM 31. Saya Nana Putra Nurdin dengan NIM 49. Saya Ilham Lia Sidak dengan NIM 68. Saya Renan Adira Prasetyo dengan NIM belakang 57. Oke, jadi di sini kita akan memodelkan untuk membuat pemetaan model ya terkait Project LMS Gabara. Di sini yang paling utama adalah pemodelan yang kami buat ini bertujuan untuk memetakan dan verifikasi aturan-aturan bisnis ya terkait LMS sekolah secara matematis agar terhindar dari cacat logika ya. Nah di sini kenapa kita pilih Gabara? Karena yang namanya integritas data itu sangat krusial ya. Contoh terpampang juga di sini ya. Siswa itu nggak boleh ngumpulin tugas di kelas yang tidak diikutinya, itu contoh. Lalu juga guru tidak boleh membimbing kelas dari mata pelajaran yang tidak diampu ya. Di sini ada terkait dengan integritas akademik, menjamin validasi relasi. Lalu untuk dari sisi manajemen konten, dia memastikan agar materi dan tugas itu terdistribusi ke kelas yang tepat ya. Yang ketiga itu untuk menghindari anomali data. Dan yang terakhir ini ada untuk membangun spesifikasi sistem ya, yang akan diimplementasikan gitu. Oke, bisa dilanjut ya. Next lanjut ke saya, yaitu aktor dan entitas. Untuk pertama itu ada pengguna atau users, yang dimana itu ada 9 signature. Signature itu ada user, yang itu sebagai abstract entity, terus ada admin, ada mentor, ada siswa, ada mata pelajaran, kelas, materi, tugas, dan juga pengumpulan. Di abstract signature user ini entitas semua pengguna sistem, yang dimana tuh tidak terkecuali siapapun dia atau role-nya apa, dia itu sebagai entitas yang luas. Terus ada signature mentor extend user, yang mana dia itu sebagai pendidik atau pengampu yang mengajar di dalam kelas atau dalam mata pelajaran tertentu di dalam LMS Gabara. Terus ada signature siswa yang extend user, yang mana dia itu menjadi set kelas. Satu siswa dapat mengerti banyak kelas dan tidak sama sekali definisi tanda tangan, namun dibatasi oleh fact. Terus ada struktur akademik, yang dimana dia itu sig mata pelajaran, signature mata pelajaran yang ada di sekolah. Terus ada signature kelas, kelas yang menghubungkan mata pelajaran dan pembimbingnya, yang menghubungkan kayak wadah atau vessel untuk antara siswa dan juga mentor, atau antara guru dan juga muridnya. Terus ada di dalamnya itu ada mata pelajaran, one mata pelajaran. Setiap kelas dapat memiliki satu mata pelajaran dan juga dibimbing oleh satu mentor. Terus ada pembelajaran dan penugasan, signature materi, bahan ajar yang diunggah di kelas one kelas. Terus signature tugas yang diberikan kepada siswa di dalam satu kelas. Terus ada signature pengumpulan, lembar jawaban atau tugas yang dikumpulkan oleh siswa. Yang dimaksud oleh siswa itu pengumpulan dilakukan oleh satu entitas yang bernama siswa yang mengextend user. Terus untuk tugas, one tugas, pengumpulan ditujukan tepat untuk satu tugas. Next. Terus juga ada pemetaan relasi sistem, yang dimana ini seperti yang saya jelaskan tadi itu, dia itu memiliki kelas itu mengkonekkan antara guru, pengajar, dan siswa. Ya, oke, terima kasih sudah di zoom. Terus juga ini ada relasinya, itu bisa dilihat ada garis-garis yang ketugas, pengumpulan, terus tugas 1, tugas 2, kelas 0 siswa. Terus juga ada yang siswa mengikuti set kelas, yang dimana itu siswa mengikuti banyak kelas tapi tidak bisa duplikasi. Terus juga ada pengumpulan tugas, one tugas, yang dimana itu tugas dilakukan submission ke satu tempat. Terus ada juga mentor pengampu menjadi set mata pelajaran, yang dimana itu mentor hanya mengampu satu mata pelajaran di dalam satu kelas. Next, ada kelas dibimbing oleh satu mentor, yang dimana satu kelas itu hanya boleh memiliki satu mentor dan juga satu topik yang diajarkan. Seperti ini, ada kelas yang menuju ke mentor dan juga kelas lain yang menuju ke mentor. Ada penambahan juga, kelasnya itu
mentor boleh mengajar banyak kelas, tapi satu kelas hanya boleh satu mentor. Oke. Terus juga ada pengumpulan oleh satu siswa, di mana itu ada pengumpulan yang connect ke satu siswa. Ada garisnya itu. Nah, terus yang terakhir ada kelas mata pelajaran ke one mata pelajaran. Yang mana itu seperti yang saya sudah sebutkan tadi, satu kelas itu hanya memiliki satu relasi mata pelajaran. Semisal satu kelas bahasa Indonesia, ya materi yang diajarkan hanya bahasa Indonesia. Ya, oke. Next, bisa dilanjutkan. Oke, selanjutnya kita ke aturan dari project kita, yaitu Gabara, yang dimana kita mulai dari aturan bisnis 1 sampai 5, yang gunanya di sini itu fokusnya untuk mengatur operasi inti pembagian kelas dan tugas. Yang untuk aturan pertama itu dia itu bertugas sebagai menjaga kualitas pengajaran, di mana mentor itu wajib mengajar sesuai keahliannya. Untuk aturan kedua, itu merupakan aturan dari lapisan keamanan. Aturan ini mencegah adanya siswa yang tidak sesuai dengan role-nya. Misal dari siswa kelas 1 sama kelas 0 itu berbeda. Jadi, mustahil bagi seorang siswa untuk mengumpulkan tugas ke kelas yang tidak dia ikuti secara resmi. Selanjutnya, untuk aturan ketiga, untuk mencegah duplikasi pada database-nya, itu di aturan 3 itu digunakan untuk membatasi agar satu siswa hanya memiliki satu lembar jawaban valid per tugas. Kemudian untuk aturan 4 dan 5 di sini untuk menjamin keunikan dari setiap kelas serta memastikan bahwa setiap tugas yang dibuat tidak mengambang melainkan pasti antara satu dengan yang lain itu terikat pada satu kelas yang valid. Intinya, kelima aturan ini menjaga agar relasi antara siswa, mentor, kelas, dan tugas tetap aman dan sesuai dengan role-nya masing-masing. Lanjut ke aturan bisnis yang ke-6 hingga 10. Di sini untuk 6 10 itu berfokus kepada integrasi dan keaktifan entitas di dalam sistemnya. Eh, Gunanya untuk kita tidak kita tidak ingin ada data sampah atau data yang menggantung yang biasa disebut overnet data, yang dimana di aturan nomor 6 materi yang diunggah harus jelas tujuan untuk kelas mana. Untuk aturan 7 hingga 10 itu bertindak sebagai penjaga keaktifan. Sistem akan menolak jika ada entitas pasif, misalnya siswa yang terdaftar wajib untuk minimal satu kelas. Itu di aturan 7. Sebaliknya, di aturan 8, kelas yang statusnya berjalan pantang kosong. Jadi tidak boleh kosong dan wajib ada satu kelas yang masuk. Maksudnya ada siswa yang masuk. Untuk aturan yang ke-9 itu berlaku untuk mentor yang terdata, wajib punya jam untuk mengajar. Dan yang terakhir aturan 10, mata pelajaran di kurikulum ini wajib direlasikan menjadi minimal satu kelas. Dengan adanya aturan 1 hingga 10, sistem LMS pada Gabara ini dipastikan bisa efisien dan bebas dari data-data yang tidak terdaftar. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan mengenai pemodelan. Terima kasih Mas Putra. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang skenario atau pemodelan aksi yang ada di Alloy kami. Jadi yang pertama itu ada login user. Jadi di login user itu kami ada user yang dialaskan dengan U, yang itu artinya akan menjamin autentikasi peran pengguna sebelum mengakses sistem. Jadi sebelum user mengakses sistem, user harus wajib login seperti itu. Kemudian ada predikat kumpul tugas yang ada siswa tugas pengumpulan. Nah, di situ siswa dialiaskan dengan S, tugas dialiaskan dengan T, dan pengumpulan dialiaskan P. Dan di sini fungsinya untuk mengumpulkan tugas hanya pada kelas yang diikuti ya. Jadi ketika siswa mengumpulkan tugas atau mengikuti kelas itu, ketika mengumpulkan tugas hanya akan diikuti oleh kelasnya. Jadi tidak akan mengumpulkan di luar jam pelajaran, di luar dari uh, yang kelas diikutinya. Yang terakhir ada tambah materi. Jadi di tambah materi ini dia akan mengunggah materi di kelas bimbingannya tertentu. Jadi di sini fungsinya adalah untuk
ada beberapa tugas yang diupload satu kelas, yang itu artinya satu kelas itu dia memiliki beberapa tugas yang diupload seperti itu. Itu untuk di skenarionya atau pemodelan aksi. Oke, kita next ke hasil verifikasi ya. Setelah alloy kita ketik dan kita execution, ada beberapa log yang muncul seperti no counter compile found, terus kemudian ada instance juga, instant found, dan yang terakhir itu ada no counter example. Mungkin saya bisa menjelaskan secara singkat ya. Di sini ada jenis-jenisnya. Mungkin jenis pertama itu ada no counter example found, yang artinya itu tidak ada ditemukan skenario kegagalan logika, artinya logikanya itu 100% berhasil ya. Kemudian ada di instant found, itu artinya menemukan dan membangun objek grafik, artinya sudah selesai di compile seperti itu. Dan terakhir, keempat ada no counter example found, yang itu artinya tidak ada ditemukan skenario pun yang gagal logika. Mungkin ini sama saja seperti yang pertama ya, seperti itu. Terus kemudian ada terakhir ada log instant found predikat is consistent, yang artinya model kita konsisten dan tidak kosong, aturan bisnis yang kita buat itu tidak terlalu ketat atau over constraint seperti itu. Itu untuk verifikasi atau assertion setelah kita execute kode alloy-nya seperti itu. Ya, mungkin cukup dari saya. Terima kasih. Baik, di sini ada simulasi analisis error pada slide 9. Sesuai dengan standar pemodelan, kami melakukan simulasi kesalahan juga atau error analysis. Di draft awal untuk pengujian, di draft awal dari model laporan minggu 1 itu ternyata ada constraint kedua yang salah ya. Nah, di sini saya mencoba mensimulasikannya melalui penghapusan aturan bisnis nomor 2. Seperti yang terlihat di bagian ilustrasi. Bagian dari model tree, di situ siswa 0 dan kelas 0 sudah tidak terhubung, namun dia masih tetap dapat mengirim pengumpulan dan terdapat counter example dari hasil cek validasi pengumpulan. Baik, next saja. Nah, di sini ada untuk penyelesaiannya tadi ditambahkan constraint ya, yang telah saya komen tadi, saya hapus komennya, dan setelah saya running ulang lagi untuk cek validasi, di sini bebas dari anomali, tidak ada counter example yang terjadi. Nah, baik, untuk kesimpulan dari proyek kami, di sini pemodelan formal ini dapat membuktikan bahwa aturan bisnis Gabara LMS telah dirancang dengan cukup baik. Logika dasar sistem terbukti aman dari inkonsistensi, dan kedepannya model ini dapat diperluas untuk mencakup sistem penilaian dan manajemen tenggat waktu untuk pengumpulan tugas. Baik, mungkin hanya segitu. Terima kasih atas perhatiannya. Izin saya menutup dari presentasi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.